Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk para subscriber dimanapun Anda berada. Jadi kawan-kawan, di video kita kali ini kita kedatangan motor Yamaha Prego. Yamaha Prego ini bagian komponen pada bagian kirian ini mengalami sebuah masalah. Jadi di sini motor Yamaha Prego ini terasa kurang bertenaga. Dan perlu diketahui untuk semua komponennya hampir sama dengan Mio M3 atau Mio 125. Jadi di sini penyebab atau kendala yang menyebabkan motor Yamaha Prego ini terasa kurang bertenaga adalah pada bagian kirian atau bagian CVT. Pada bagian CVT ini yang mengalami permasalahannya yaitu pada bagian kampas puli. Jadi di sini kampas pulinya sudah seret atau lengket hingga kinerja ketika pemindahan tenaga akan terhambat karena bagian kampas puli ini mengalami seret. Penyebab-penyebab seperti ini bisa terjadi karena bisa dari kotoran-kotoran debu atau tanah-tanah yang masuk melalui bagian bak CVT yang mengakibatkan bagian kampasnya mengalami seret atau lengket. Jadi di video kita kali ini di sini tidak ada komponen yang kita ganti, hanya kita servis saja atau kita bersihkan. Dan ini adalah salah satu penyebab motor terasa kurang bertenaga atau agak sedikit loyo karena bagian kampas pulinya mengalami seret. Dan permasalahan seperti ini sering juga terjadi kawan-kawan apabila kendaraan kita jarang diservis pada bagian CVT-nya. Nah, untuk membukanya saja cukup sulit kawan-kawan, agak sedikit memaksa, tapi harus kita buka dan harus kita lancarkan supaya ketika putaran mesin dan gaya sentrifugal maka bagian kampas pulinya akan membuka dengan sempurna atau kinerjanya akan sempurna. Apabila ia masih seret atau lengket, maka kinerja pada kampas puli ini akan terasa kurang dan menyebabkan motor akan sedikit terasa kurang bertenaga. Mungkin ada sebagian teman-teman yang bertanya, motor saya terasa selip pada kecepatan 40 sampai 60 km per jam. Padahal roller, panbel sudah saya ganti dengan yang baru. Nah, untuk jawaban seperti itu kawan-kawan, ini adalah jawaban, salah satu jawabannya. Bisa juga dari kampas pulinya sudah mengalami lengket yang mengakibatkan kinerja mesinnya kurang sempurna atau pemindahan tenaganya kurang sempurna. Dan apabila sudah terbuka seperti ini, maka lanjut kita ampas dulu sebelum kita pasang kembali. Jadi kita ampas dulu pada bagian as kampas gandanya supaya mungkin ada karat atau korosinya hilang. Di sini juga walaupun terlihat sedikit sepele, tetapi hal ini cukup berpengaruh. Jadi hal ini juga cukup berpengaruh untuk pemindahan tenaga. Karena pada pemindahan tenaga pada motor yang matic jenis matic, kampas puli ini sangat berpengaruh. Jadi apabila kampas pulinya kurang lancar, maka pemindahan tenaganya pun kurang lancar, kurang optimal. Oke, setelah terasa lancar seperti itu, lanjut proses pemasangan. Untuk pemasangan pada bagian
Kampas puli ini saya sarankan untuk dikasih grease dulu sebagai pelumasnya, karena perlu kita ingat lagi kawan-kawan, mungkin sebagian banyak teman-teman sudah mengetahui, tetapi ada juga teman-teman yang belum mengetahui bahwa pada bagian kirian ini atau bagian spiti ini pelumasannya hanya mengandalkan sebuah grease, bukan seperti di dalam mesin yang mengandalkan oli. Jadi pada bagian spiti ini hanya mengandalkan pelumasan grease. Nah, setelah seperti itu lanjut kita proses pemasangan kembali kawan-kawan. Dan ini adalah per kampas pulinya. Bagi teman-teman saya sarankan untuk menggunakan per kampas pulinya yang standar saja. Karena apa? Apabila kita ganti dengan yang racing yang pernya terlalu keras, maka bagian rumahan roller agak sedikit dipaksa untuk memindahkan tenaganya. Memang tarikannya agak terasa spontan, tetapi apabila kita ketahui lama-kelamaan bagian rollernya mengalami masalah atau cepat mengalami kehausan. Oke kawan-kawan, lanjut kita proses pemasangan. Dan untuk pada bagian kampas puli ini juga, nah ini motornya kawan-kawan, jadi sama dengan Mio EM3 atau Mio 125, komponen pada bagian CVT ini sama saja. Motor Scoopy Pak. Scoopy. Oh. Dan setelah terpasang seperti ini kawan-kawan, perlu kita ingat juga pada bagian pir kampas pulinya, apabila sudah lemah atau pirnya mengalami patah, maka pada posisi motor langsam rodanya terkadang ikut berputar. Jadi motor posisi langsam tapi rodanya ikut berputar. Permasalahan itu juga sering terjadi karena bagian kampas puli ini, bagian pirnya sudah mengalami kehausan atau sudah lemah dan terkadang juga patah. Itu juga bisa salah satu penyebabnya juga kawan-kawan. Selain daripada bagian rumahan roller, kampas puli ini juga bisa menyebabkan posisi kendaraan langsam roda terasa berputar. Apabila sudah mengalami kendala seperti itu, jadi tenaga pada motor akan terasa lembek, apalagi ketika tanjakan. Apabila ketika langsam rodanya ikut berputar. Oke kawan-kawan, mungkin ini sedikit info dari kami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami Bengkel Cakrawala Motor. Terima kasih.